Halo semua, selamat datang di channel YouTube video saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang Big Data. Saya akan menjelaskan mulai dari definisi Big Data hingga masalah yang dialami saat mengolah Big Data. Perlu teman-teman ketahui bahwa materi yang saya sampaikan ini merupakan summary dari materi yang disampaikan oleh Ibu Mufida, Gus Lecture dari Cakrawala University. Sebelum masuk ke dalam definisi Big Data, mari kita pahami dulu apa itu data. Data merupakan kumpulan informasi yang bisa digunakan untuk dianalisis untuk mendapatkan wawasan atau informasi baru yang berguna. Jadi data dan informasi itu merupakan dua hal yang berbeda. Informasi adalah hasil pengolahan dari data mentah sehingga memiliki makna dan bermanfaat bagi orang lain atau pengguna. Simpelnya seperti ini, data merupakan informasi mentah yang belum diolah, sedangkan informasi yaitu data mentah yang sudah diolah sehingga memiliki makna dan bermanfaat bagi orang lain. Tanpa konteks, data tidak dapat dipahami atau dimaknai. Contohnya seperti ini teman-teman semua. Jika saya berikan sebuah data berupa angka 1562007. Bagaimana? Anda paham? Tanpa konteks, saya rasa Anda tidak akan paham. Namun jika saya memberikan konteksnya, bahwa angka yang saya sebutkan tadi merupakan tanggal, bulan, dan tahun lahir dari seseorang. Jadi Anda sudah paham sekarang bukan? Jadi konteks itu sangat perlu untuk kita dapat memahami sebuah data. Urutan data dan informasi. Data dan informasi juga memiliki urutan dan mereka juga memiliki diagram yang namanya DIKW. Data, Information, Knowledge, and Wisdom. Knowledge itu adalah pengetahuan, sedangkan wisdom itu adalah kebijaksanaan. Simpelnya seperti ini teman-teman semua. Data, information, and knowledge itu berfokus pada data dan fakta. Sedangkan wisdom itu adalah lebih menekankan bagaimana seseorang menggunakan data yang dimiliki itu atau pengetahuan yang dimiliki itu dengan bijaksana atau dengan benar. Jadi wisdom itu adalah kebijaksanaan, seperti itu. Sekarang kita akan lebih jauh membahas tentang big data. Apa itu big data? Big data itu adalah kumpulan data terstruktur dan tidak terstruktur. Kumpulan data terstruktur adalah data yang disimpan dalam format yang sudah terorganisir dengan baik dan memiliki format yang jelas. Contohnya, nomor telepon, alamat, harga, dan lain-lain. Sedangkan data tidak terstruktur, yaitu adalah data yang tidak memiliki format atau struktur yang jelas. Contohnya itu adalah postingan media sosial, gambar, video, dan lain-lain. Nah, di sini ada pertanyaan, apa perbedaan big data dan basis data? Basis data adalah kumpulan data yang terstruktur. Jadi, intinya adalah big data adalah kumpulan data terstruktur dan tidak terstruktur, sedangkan basis data adalah kumpulan data yang terstruktur. Salah satu software basis data adalah Microsoft Office yang paling sering digunakan. Kita lanjut. Big data. Big data adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan volume besar dari data, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, seperti penjelasan yang saya sebutkan tadi, yang begitu besar dan kompleks hingga sulit diolah dengan metode tradisional. Data ini bisa berasal dari mana saja, seperti media sosial, transaksi e-commerce, sensor, atau perangkat IoT. Jumlahnya terus tumbuh, dan ini memberikan peluang besar, tetapi juga tantangan tersendiri dalam mengelolanya. Ada 3 karakteristik big data yang dikenal dengan istilah 3V volume, velocity, dan variety. Apa itu volume? Volume adalah ukuran data yang besar. Semakin banyak pengguna, semakin banyak data yang dihasilkan. Velocity merupakan kecepatan data tersebut dihasilkan dan diproses. Misalnya, data dari sensor atau transaksi online yang terus diperbaharui setiap detik. Sedangkan variety merujuk pada berbagai jenis data, baik data terstruktur seperti angka dan tabel, maupun data tidak terstruktur seperti gambar, video, atau teks dari media sosial.
Ketiga faktor ini menunjukkan betapa rumitnya data yang kita kelola saat ini dan mengapa kita membutuhkan teknologi yang khusus untuk mengolahnya. Apa itu teknologi yang khusus? Kita lanjut. Teknologi yang saya sebutkan itu adalah data science. Bagaimana kita memanfaatkan big data ini? Disinilah data science memerankan peran penting, teman-teman. Dengan bantuan data science, kita bisa mengubah data mentah menjadi wawasan yang berguna untuk orang lain dan juga menambah ilmu pengetahuan. Dalam dunia riset, data science membantu para peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis data agar bisa mendapatkan pengetahuan baru. Sebagai contoh, dari data sensor cuaca bisa dianalisis untuk memprediksi pola cuaca. Atau dari transaksi e-commerce bisa digunakan untuk memahami perilaku konsumen dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Ada lagi yang namanya machine learning. Machine learning merupakan salah satu teknologi yang sering digunakan dalam analisis big data. Machine learning adalah subbidang kecerdasan buatan atau AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dan membuat keputusan berdasarkan data. Jadi machine learning ini dengan machine learning kita bisa membuat prediksi berdasarkan pola yang ada di dalam data. Contohnya di bidang transportasi, machine learning bisa digunakan untuk memprediksi ketersediaan parkir secara real time berdasarkan data yang telah diperoleh dari sensor. Kemudian kita masuk ke dalam tantangan dalam mengolah big data. Dalam mengolah big data, itu memiliki banyak tantangan, teman-teman. Ada banyak kendala yang harus dihadapi seperti overfitting dalam machine learning, di mana AI itu terlalu sesuai dengan data pelatihan yang kita buat, sehingga jika kita memberikan sebuah data yang baru, AI itu atau machine learning tidak akan bisa bekerja dengan baik. Selain itu juga kita juga harus memastikan data yang kita gunakan sudah bersih dan relevan agar analisis yang kita lakukan memberikan hasil yang akurat. Selain itu juga kita harus menjaga privasi dan keamanan data kita, karena dengan banyaknya data yang tersedia, ada risiko kebocoran informasi pribadi. Sekianlah teman-teman, penjelasan singkat tentang big data, mulai dari definisi dan juga tantangan dalam mengolah big data. Saya Aditya Balian, mahasiswa Cakrawala University, mengucapkan terima kasih. Jika teman-teman merasa video ini membantu, silakan klik tombol subscribe, like, and share. Thank you so much. Bye-bye.